Selanjutnya influencer Dokter Amira. Pimpinan, maksudnya doa tertulis. Silakan. Izin pimpinan. Ini kita di undangan tuh mengundang sosok yang clear atau sosok yang misterius ini? Ini kan kita kan lembaga tinggi negara kan. Hanya tapi yang hadir cuma 2 ya, 3. Dipermasalahkan Dokter detektif. kalau kemudian menggunakan topeng atau atribut-atribut yang menjadi misterius, karena kita di sini kan berusaha menggali informasi dari sumber yang terpercaya kan. Jangan sampai menjadi misterius. Pak Hakim, tadi itu sebetulnya saya juga bertanya, ini Ibu dokter ini kacamatanya bagus banget gitu. Iya. Kalau saya kira nggak masalah ya, Pak Hakim ya. Silakan Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Doktif ucapkan kepada pimpinan Komisi 6 dan kepada teman-teman juga Komisi 6 di sini yang mengundang kami semua dengan memberikan waktu yang luar biasa. Insya Allah kami di sini akan memaparkan berdasarkan data. Di sini Doktif membawa teman-teman yang memang sesuai dengan kompetensinya. Di sini ada Dr. Bintang yang beliau sebagai Ketua Rijaselindo. Beliau ini expert di bidang stem cell yang mungkin saat ini lagi heboh ya di Indonesia tentang stem cell, di mana korbannya juga sudah ada. Dan ada Dr. Nanang Masrani, ada juga Dr. Ika. Di sini ada juga influencer Teh Vera. Ada juga Bang Sunan Kalijaga, ada juga Pak Gatot, dan ada juga di sini korban-korban skincare yang mengalami kerusakan wajah dan kerusakan badan. Jadi di sini mungkin kemarin sempat dari Komisi 9 juga ada beberapa yang menanyakan mana korbannya. Jadi di sini Dokter membawa hanya sebagian korban, jadi sebenarnya korbannya banyak. Tapi untuk korban yang overclaim itu mungkin juga ada di sini, namanya Tiffany. Beliau adalah salah satu korban yang membeli barang dari Dr. R dan menghabiskan jutaan rupiah ya. Oke. Nah, di sini kalau diizinkan berkenan, Doktif di sini sebagai korban konsumen yang ingin menanyakan bagaimana jika seorang Doktif saja tidak tahu melaporkannya kemana jika Doktif mengalami permasalahan ini. Di depan Doktif ini ada sebuah produk yang belum Doktif lakukan membukanya unboxing. Doktif harapkan bisa membuka di sini. Doktif membeli ini di e-commerce dengan iklan yang luar biasa bahwa produk ini dijual bisa memutihkan kulit dan memiliki izin edar. Dan ini hal yang sudah terjadi bertahun-tahun. Dan jika diizinkan boleh dibuka di sini, Bapak Pimpinan. Oke. Jadi ini unboxing ya. Sebentar, Bapak Ibu, kita tertutup terbuka ya. Terbuka aja ya. Baik. Baik. Silakan Bu. Ya. Jadi Doktif membeli ini dari live streaming. Boleh disebutkan namanya penjualnya? Enggak dituntut ya nanti ya di sini ya. Nah, di sini beli dari live streaming Godeskin by Athena. Jadi di sini ada Godeskin by Athena Richard Lee, Sumatera Selatan, Palembang. Jadi Doktif membelinya pada saat beliau sedang live, sekitar seminggu yang lalu. Produk ini sebenarnya sudah cukup heboh pada saat Doktif buka, tapi Doktif tidak tahu beliau masih menjual seminggu yang lalu. Ini produknya sebenarnya sudah heboh. Jadi Doktif sekarang akan buka di sini. Dan ternyata ini isinya, guys. Oh, isinya sudah berupa strip. Jadi strip seperti kalian lihat ya. Jadi sudah berupa strip. Di sini ada strip, ada 5. Mungkin seandainya Prof. Taruna atau Badan POM mungkin ada di sini bisa memberikan keterangan apakah ini diperbolehkan. Karena ini tidak ada kotak
tidak ada komposisi, tidak ada pabrik, tidak ada nomor izin edar. Kosongan, polosan. Ya. Tidak ada. Tidak ada semuanya, ini hanya seperti ini saja. Dibungkus Jadi itu polos saja gitu Bu ya? seperti ini. Nggak ada nama obatnya gitu. Ada tulisan WT. Oke. Jadi ini ada 5 ya, karena memang dokter belikan satu di situ ada 5. Ini hanya seperti ini dibungkus ya. Seperti ini tadi kita bisa lihat semua. Oke. Harusnya apa 5 ya? Oh ya, ini satunya lagi ada di dalam. Ada satu lagi 5, karena kemarin belinya. Nih, ternyata bener 5. Oke, 5. Dan ini adalah produk yang sempat Doktif hebohkan di bulan kisaran bulan apa? Enggak, Oktober atau November atau Desember, Doktif lupa tepatnya. Ini adalah WT yang pada saat itu cukup mengebohkan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena ini adalah produk yang lebih ke penjualan stiker kepala pimpinan. Jadi sebenarnya seperti ini. Bukan. Jadi ini adalah yang dijual, dilaporkan, diizinkan di Badan POM itu hanya bentuk seperti ini kemasannya. Dan ini cukup membuat heboh masyarakat Indonesia karena ini sudah terjual jutaan pieces. Jadi ini dijual 1.500.000. Nah ya. Fungsinya di sini klaim dari iklannya memutihkan dan mencerahkan kulit, memutihkan seluruh badan, membantu menghilangkan flek hitam, mencerahkan lipatan. Nah, bahayanya di sini mengandung tomat putih. Nah, di sini ternyata Bapak pimpinan, teman-teman, tidak ada kandungan tomat putih dan sudah disampaikan oleh press release Badan POM. Dan ternyata kita lihat isinya ya, Bapak pimpinan. Ternyata isinya adalah sama. Sama. Jadi ini dengan ini adalah produk yang sama. Tetapi Richard membuang boxnya dan masih menjual dalam bentuk sasetan seminggu yang lalu. Ya, jadi sebenarnya yang kotak ini dengan yang ini sama isinya. Betul ya Bapak? Mungkin disaksi. Dokter. Betul, ya. Ya, izin ya. Waktu apa? Dokter Richard Lee itu waktu live jualan itu yang ditunjukkan di live-nya itu bentuk yang kotak putih atau Yang ini. Yang Pada udah saat yang strip seminggu itu. yang lalu ini, betul. berarti memang yang ditunjukkan kepada masyarakat udah bentuknya strip seperti itu ya? Betul. Oke. Tetapi di e-commerce-nya ada nomor NA-nya. Izin pimpinan. Doktif, Richard Lee melakukan pelaporan kepada Doktif. Betul. Sudah dipanggil, Doktif? Betul. Jadi, Jangan sampai jadi Nikita Mirzani kedua loh ya. enggak. Ya, Enggak, jadi sudah dipanggil. jelas ya paparan semuanya. Betul, harusnya hari ini, cuman dokter sudah melamparkan penundaan di hari Oke. Jumat. Oke, lanjut. Sudah. Dokter kooperatif sekali kok. Sudah. Jadi ini adalah produk yang sama. Jadi sebenarnya saya tidak tahu apa maksudnya dari Richard, apakah untuk menghabiskan stok atau apa, tapi yang jelas penjualan seperti ini dilarang oleh Badan POM karena saya membeli tidak tahu isinya apa. Dan tidak ada NA-nya. Dan ternyata NA-nya itu sama dengan produk yang ada di kotak ini. Sama persis ya Bapak ya? Sama persis. Gitu. Dan ini di sini ada Badan POM tetapi sudah dicabut izin edar Badan POM-nya. Nah, dokter sebagai seorang konsumen Bentar pimpinan, ya, itu yang sudah yang di box itu kandungannya apa saja dokter? di sini tertulis jelas L-glutathione reduce atau glutathione reduce 500 mg. Ini adalah produk yang sama dengan brand Glubio yang dijual di pasaran dengan harga 300.000. Jadi di produk ini tidak ada kandungan tomat putih. Jika memang ada kandungan tomat putih, Planum lycopersicum. Jadi ini penjualan produk ini terjadi bertahun-tahun dan terjual jutaan pieces. Dokter izin pimpinan. Ya. Itu ada Badan POM tadi. Yang di sini ada Badan POM tetapi sudah dicabut izinnya. Dicabut izinnya dari mana? Tahunnya itu, Dokter. Sudah di press release ada di sini. Berapa lama dari diedarkan sampai dicabut oleh Badan POM kembali? Sudah cukup lama. Cukup lah. Ini menjadi catatan pimpinan. Badan POM sering memberikan rekomendasi baik itu makanan, pengobatan dan segala macam dengan waktu jarak.
Bila ini sudah terkenal, bila ini sudah maksimal, itu akan dicabut kembali dengan alasan yang bermacam-macam. Ini sering terjadi juga, menjadi catatan buat ke depannya. Karena persaingan bisnis dan lain-lain. Terima kasih. Ya, jadi di sini sudah jelas dari terlihat relabeling produk yang dijual dilaporkan di Badan POM tidak ada stiker. Ya, jadi di sini jelas bahwa Richard menambahkan sendiri stiker dengan alasan yang hanya mungkin dia yang tahu. Dugaannya Doktif untuk bisa menaikkan harga. Kenapa? Karena dengan penempelan stiker ini dianggap bahwa produk ini mengandung tomat putih yang harganya bisa dijual 1.500.000. Karena Doktif juga membeli produk dengan kandungannya itu Solanum lycopersicum asli ada. Nah, ini adalah produk suplemen yang benar-benar isinya Solanum lycopersicum atau tomat putih. Dan ini juga jelas ada NA-nya, ada izin edarnya di Indonesia dan Doktif beli dengan harga 2 juta. Sedangkan produk ini dijual oleh Richard dengan harga 1.500.000, tetapi isinya tidak pernah ada kandungan tomat putih. Tetapi iklannya beliau mengiklankan bahwa di sini ada tomat putih. Nah, inilah yang Doktif duga bahwa ada terindikasi penipuan. Begitu juga dengan produk yang Dr. Richard jual. Di sini adalah salmon DNA yang juga sempat heboh di Indonesia di bulan Oktober kalau nggak salah. Kita sempat melakukan unboxing. Dr. Ika tidak mengerti sama sekali pada saat itu bahwa Doktif akan melakukan unboxing sama seperti hari ini. Hari ini Doktif tidak menceritakan apa yang akan Doktif lakukan di sini karena Doktif tidak ingin melibatkan teman-teman karena serangan dari para buzzer cukup kencang. Jadi di sini biar Doktif saja yang pasang badan. Jadi di sini juga ada salah satu produk yang dibeli oleh Tiffany. Saat ini korbannya ada di belakangnya Doktif. Ya, jadi karena untuk barangnya Doktif sudah dijadikan barang bukti di Polda Metro Jaya. Jadi saat ini Doktif sudah melaporkan Richard di Polda Metro Jaya. Untuk penipuan diduga atas 3 produk beliau. Nah, di sini juga bisa dilihat ini adalah relabeling dari produk Ripe Skin. Ya. Jadi di sini sebenarnya ini adalah produk dengan brand Ripe Skin, tapi beliau tutup dengan stiker yang beliau buat sendiri. Jadi kalau bercandaan kita sebutnya beliau itu duta stiker ya kita kalau sebutnya. Jadi beliau hanya bisa memasang stiker di sini dan di sini juga dan begitu juga di produk stem cell, ya. Dan itu juga yang Doktif sudah laporkan ke Polda Metro Jaya. Dan sebelum dilanjutkan juga itu yang sebelum ditutup dengan stikernya Dr. Richard Lee. Itu produk dari mana? Ripe Skin. Dan saat ini diperiksa dari Indonesia. Ripe Skin itu dari Korea. Jadi dari Korea itu memasukkan ke Indonesia dengan nama PT Piridam Pharma. Nah, Piridam Pharma ini gosipnya, jadi beliau itu bilang kalau Dr. Richard mengakui bahwa di beberapa konten sudah memiliki ikatan kerjasama dengan Piridam atau Ripe Skin. Tetapi dari pihak Piridam sendiri setelah diselidikin, ini tidak memiliki ikatan kerjasama dengan Richard. Jadi ini yang memang sedang diselidiki oleh Polda dan menunggu pemanggilan dari Richard. Insya Allah dilakukan minggu depan oleh Polda Metro Jaya. Ya, gitu. Oke. Jadi dari pihak Piridam juga sudah dipanggil ke Polda Metro. Gitu. Jadi cukup banyak sebenarnya produk-produk yang cukup bermasalah. Nah, ini sekarang yang saya ingin tanyakan ke BPKN sebagai Doktif sebagai korban. Bagaimana? Nah, satu lagi produk yang cukup menjadi kontroversi, produk yang diduga milik dari Selasokia, produk MC. Produk ini produk polosan yang sudah di sini jelas ya, tidak ada komposisi, tidak ada cara pemakaian, tidak ada nomor NA, tidak ada batch number, tidak ada expired number. Jelas ini menyalahi aturan Badan POM. Nah, produk ini diakui milik Selasokia pada saat podcast bersama dengan Richard Lee 2 tahun yang lalu. Beliau bilang bahwa produk ini sudah ditarik dari reseller dan distributor 2 tahun yang lalu. Tetapi pada faktanya, Doktif masih bisa membelinya di 6 minggu sampai 7 minggu yang lalu. Dan jujur, pada saat Doktif membeli, Doktif langsung melaporkannya ke Badan POM. Nah, di situ Badan POM, Doktif kasih alamatnya penjual, tapi Badan POM bilang bahwa sekarang sulit mendapatkannya, dan ternyata memang
beberapa reseller yang memiliki produk ini, Doktif minta untuk membakar, membuang produk ini dan Doktif ganti dengan sejumlah uang. Dari uang pribadi Doktif sendiri. Supaya reseller tersebut tidak rugi dan tidak menjual. Gitu. Nah, ini sebagaimana sih perlindungan dari BPKN, Doktif sebagai konsumen dan perlindungan reseller dan distributor. Mengingat produk ini harusnya ditarik oleh owner. Gitu. Seharusnya ini adalah kewajiban dari owner. Tetapi pada saat Doktif tanyakan memang reseller tidak merasa adanya penarikan oleh owner. Sehingga ya mereka tetap menjual. Begitu. Saya rasa mungkin ada pertanyaan dari Nah, nanti Bu, nanti pertanyaannya nanti. Oke, Cukup ya. saya kira sudah cukup semuanya. Ya. Terima kasih ya Pak Kamil. Terima kasih. Pak Mukti, apa yang disampaikan Ibu Dr. Amira ini, BPKN tahu nggak itu? Waduh. Izin, siap, sudah kita follow up pimpinan. Kita malah mengundang beliau-beliau untuk podcast, kemudian kami juga dengan BPOM untuk melakukan kemarin sampai seluruh uji di BPOM dan kita sudah lakukan sebulan yang lalu untuk antisipasi supaya tidak terjadi. Dan juga sekarang lagi tim BPKN dan tim BPOM untuk bikin peraturan kepala badan terkait dengan overclaim kan gitu. Sanksi dan sebagainya biar kita regulasinya kita sudah lakukan. Baik. Selanjutnya, Bu Dr. Maria Francisca. Ibu tidak pakai topeng? Bapak pimpinan, boleh interupsi sebentar, mungkin saya tambahkan sedikit di sini. Di sini terlalu banyak rupanya pendapat di masyarakat bahwa Badan POM tidak bekerja. Bukan itu sebenarnya fakta di lapangan, karena setiap Doktif melaporkan saat ini di 3 bulan atau 4 bulan terakhir itu respon dari Badan POM cukup cepat. Ini berbeda dengan kinerja Badan POM sebelumnya. Jadi juga perlu diperhatikan di masyarakat bahwa sebenarnya yang Doktif lihat bukan Badan POM yang tidak bekerja, tapi Badan POM rupanya kekurangan sumber daya. Dan pada saat Doktif kumpul dengan para influencer, teman-teman di tanggal 17 Januari, ini Prof. Taruna sempat mengatakan bahwa overclaim, setiap konten overclaim yang Doktif tampilkan di kontennya Doktif itu menjadi perhatian yang luar biasa untuk Badan POM. Nah, di sini yang Doktif juga ingin memberikan saran mungkin kepada Bapak Dewan, Bapak anggota DPR, bisa nggak sih kalau misalnya ada saran untuk penambahan sumber daya dan penambahan anggaran untuk Badan POM supaya untuk pemeriksaan yang overclaim ini ada dana lebih gitu, karena mereka lebih memfokuskan ke pemeriksaan produk yang berbahaya, bukan untuk produk overclaim gitu. Terima kasih. Itu boleh saja Bu, tapi bukan di komisi ini, di komisi 8. Komisi 9 ya? Ya, di kesehatan. Ya. Pimpinan. Sebentar, ya. Silakan Ibu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, pimpinan, Bapak Ibu, dan para dewan yang terhormat. Izinkan saya perkenalkan diri, saya Dr. Maria Francisca yang akrab dipanggil Dr. Ika. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mendengar dan memaparkan pengalaman saya sebagai dokter, di mana saya concern sekali mengedukasi melalui media sosial, di mana pembahasannya lebih ke bahayanya krim bermerkuri dan penyalahgunaan obat keras, serta perawatan kulit yang benar. Kalau dilihat permasalahan kosmetik skincare di Indonesia saat ini, tidak bisa dianggap remeh atau hanya masalah cocok nggak cocok dengan penggunaan skincare, tapi ini lebih kepada kerusakan kulit, organ tubuh, bahkan sampai ke kematian. Dan selama saya mengedukasi dari tahun 2020 awal, itu saya mulai dengan krim-krim yang ilegal, di mana krim-krim ini saya lebih mudah untuk mengedukasi karena jelas nggak ada nomor izin BPOM. Jadi di situ kalau ada press release dari BPOM, saya biasa langsung umumkan, atau saya beli produk-produk di pasar yang harganya hanya 7.000, 5.000, itu untuk di-sharekan ke masyarakat bahwa
ini bahaya, krim seperti ini bahaya. Sampai waktu itu saking banyaknya krim yang saya beli, saya campur-campurkan jadi satu, di mana di situ saya mau menunjukkan bahwa krim yang bermerkuri ini punya ciri yang sama dengan warna, bau itu yang bisa sebenarnya diidentifikasi. Nah, ini sangat mudah ya. Tetapi edukasi yang saya lakukan juga nggak bisa mencapai ke banyak orang juga. Jadi makanya terus-menerus untuk mengedukasi masyarakat sambil berjalan, dan ditemukan juga banyak etiket biru abal-abal di mana ini krim racikan yang berisi obat-obatan hidroquinon, retinoid acid, golongan obat steroid yang dijual bebas, yang di dalam kemasan polosan, mungkin yang seperti Doktif sharekan yang ini salah satu contoh saja, tapi seperti ini banyak sekali dengan berbagai warna pot atau kemasan. Kemudian ada juga etiket biru yang tidak sesuai ketentuan, yang mungkin waktu itu BPOM mulai kampanyekan, karena banyak sekali ditemukan di klinik-klinik yang dijual secara bebas tanpa kontrol yang jelas dengan isi obat racikan yang menyerupai. Nah, kemudian juga banyaknya HB abal-abal, di mana kandungan yang paling banyak ditemukan adalah obat steroid, di mana mungkin saya akan jabarkan sedikit, steroid itu obat apa sehingga banyak sekali disalahgunakan dan bisa membuat efek cepat putih, ya, di mana ini menjadi salah satu bahan aktif yang populer buat penjual-penjual yang kalau saya bilang nakal, karena buat pembelinya itu merasa senang gitu ya, karena perubahan kulitnya yang cukup banyak, perubahan menjadi lebih putih. Kemudian untuk legal sendiri, sudah jelas namanya legal itu pasti aman, harusnya. Tetapi ternyata karena tekstur yang sudah diketahui, kemudian ciri-ciri yang sudah lebih ketahuan, kayak hidroquinon bisa berubah menjadi warna lebih gelap, warna hitam seperti itu ya, pada saat sudah teroksidasi, atau merkuri. Nah, seperti ini, kalau hidroquinon seperti ini, dia mudah sekali teroksidasi. Sehingga kalau krim yang berwarna didiamkan terlalu lama dan berubah menjadi warna coklat tua sampai kehitaman, itu diduga keras mengandung kandungan hidroquinon yang seharusnya obat-obatan ini harus dengan indikasi resep dokter sesuai dengan indikasi pasien dan tidak boleh digunakan jangka panjang yang terus-menerus. Nah, untuk legal sendiri, ini produk yang sudah BPOM, jadi penjual nakal ini mulai berinovasi juga, di mana mereka produknya sudah kayak maklun ya, ke pabrik, tetapi mereka menyalahgunakan nomor notifikasi BPOM, di mana di dalamnya tetap berisi merkuri, ada yang merkuri dicampur steroid, ada yang campuran obat keras seperti hidroquinon, retinoid acid dan steroid, jadi beragam, atau ditambah lagi antibiotik seperti itu di kemasan yang sudah ada izin edar BPOM-nya. Nah, ini kalau saya bisa, dari mana taunya, Dok? Ini kelihatan sekali dari press release BPOM, setiap tahun, bahkan setahun sekarang lebih banyak ya, itu banyak yang dicabut izin edar BPOM-nya karena diketahui mengandung bahan berbahaya. Dan dalam proses untuk merilis itu, sudah banyak jatuh korban. Dan dari pengalaman saya sendiri untuk BPOM oplosan ini, itu saya sempat juga diajak ke Lampung, di mana di situ dikumpulkan banyak korban. Mereka menggunakan krim yang sudah ada izin edar BPOM, ternyata kandungannya ada merkurinya. Itu di bulan Agustus dan baru di press release di akhir tahun. Jadi selama itu banyak sekali korban yang sudah mengalami kerusakan-kerusakan kulit. Nah, kemudian ada juga yang sekarang overclaim, yang mungkin sekarang diangkat oleh Doktif, yang menurut saya yang legal inilah yang membuat keributan saat ini. Jadi mereka pelaku usaha merasa sudah legal, tetapi kok kayak macam diacak-acak atau mau dijatuhkan segala macam gitu. Nah, itu yang saya alami selama mau mengedukasi, kesulitan untuk membuktikan bahwa BPOM yang oplosan terutama itu sudah ada korbannya, tapi kita harus buktikannya dengan melalui uji lab. Nah, uji lab mandiri sengaja saya tidak melakukan karena beresiko.
itu menyerang pribadi. Jadi saya nggak siap, maka saya hanya memberikan ciri-ciri dan bagaimana perawatan kulit yang benar. Seperti itu. Slide selanjutnya, nah di sini ada beberapa contoh seperti krim racikan HTMH. Ini isinya jelas, H-nya itu hidroquinone, T-nya tretinoin, M-nya mometasone, itu salah satu obat golongan steroid, ya, dan HICO itu tambahan saja. Nah di sini BPOM rilis urutan ketiga krim racikan yang diperjualbelikan secara bebas. Jadi banyak sekali link penjualannya. Dan di slide berikutnya itu ada, saya lihat di marketplace masih dijual sampai sekarang. Ya, ini saya ambil kemarin. Ini lebih banyak lagi, ini hanya sebagian saja dengan harga-harga yang memang murah sekali. Dan ini untuk kalau orang pakai itu bisa membuat flek pudar, bahkan hilang, kulitnya jadi lebih terang. Jadi ini masih marak sekali di marketplace, dan padahal dari BPOM sendiri sudah sering merilisnya bahwa ini ada kandungan berbahayanya. Kemudian yang berikutnya, krim yang ada kandungan merkuri. Tapi ini kenapa saya agak senyum, karena produk ini sampai ada julukannya si kuning ya, sudah setiap tahun itu ada rilis BPOM yang dulu-dulu legal, tidak ada nomor izin BPOM di mana kandungannya merkuri, dan sekarang mulai ada krimnya yang BPOM ternyata kena lagi ciduk berisi kandungan hidroquinone. Jadi ini dari tahun ke tahun dengan hukuman yang sangat ringan, dan sampai saat ini masih bebas berjualan di marketplace. Untuk slide selanjutnya. Nah, yang ini di tahun 2024 Oktober, ini ditemukan lagi yang mengandung hidroquinone. Jadi yang saya perhatikan, penjualan ini masif sekali di daerah Makassar, dengan penjualan live streaming TikTok Shop itu mulai di tahun 2021, dan model-model krim-krim seperti ini dijajakan di TikTok Shop dengan sistem live streaming. Itu sangat marak dengan marketing yang overclaim tentu saja, dan memang hasilnya bisa dibuktikan karena mengandung zat yang berbahaya, sehingga banyak yang membelinya. Slide selanjutnya. Nah, ini di marketplace banyak sekali. Ini hanya sebagian saja, tapi live streamingnya juga masih ada sampai sekarang, dan mereka selalu bilang bahwa ini sudah aman gitu. Jadi customer selalu bilang, oh udah BPOM kok, ini udah dibenahi, sudah reformulasi dan segalanya. Jadi itu bagaimana perlindungan konsumen di sini gitu ya. Karena kalau misalnya ini bilang jatuhkan penjualan mereka dan sebagainya. Berikutnya. Di sini ada salah satu, sebenarnya banyak sekali korban-korban yang melaporkan, karena saya melalui media sosial, jadi korban ini melaporkan melalui DM. Ini salah satunya, korban dari si kuning, dan produk ini menyebabkan bayinya meninggal. Jadi, mungkin saya bisa jelaskan sedikit, merkuri ini luar biasa mengerikan. Kalau kita tahu kasusnya Mina Hasa ya, itu kan lewat oral, lewat ikan, kerang seperti itu ya. Tetapi ini lewat krim, di mana merkuri bisa masuk melalui kulit. Dan dampaknya itu juga ke sistemik pastinya. Nah, kalau saya bisa jelaskan, di kulit itu kerusakannya, dia mengikis lapisan epidermis sehingga kulit itu terlihat licin, tapi lama-lama memangkas skin barrier-nya. Jadi skin barrier-nya kalau tidak kuat, otomatis pada saat tidak terlindungi, kulit akan mudah infeksi. Dan banyak banget kasusnya setelah penggunaan dihentikan, kulit kliennya pasti rusak. Dan ke sistemik itu merusak organ vital, yang dimana merkuri itu bisa terakumulasi dan sulit diekskresikan, sehingga beban berat buat ginjal sendiri yang bisa berefek ke gagal ginjal, kemudian bermutasi untuk gennya yang menyebabkan resiko kanker kulit akan meningkat. Dan yang paling sering dirasakan adalah di sistem saraf pusat, di mana orang yang menggunakan krim merkuri itu sering merasakan sakit kepala, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan koordinasi, tremor, bahkan
jadi pelupa ya, insomnia. Nah, itu mungkin bagi penggunanya dirasa itu penyakit biasa atau hal-hal yang biasa mereka ya udah ini ya udah saya sakit gitu ya. Padahal bisa terjadi karena penggunaan si merkuri ini. Dan yang paling menyakitkan lagi adalah masalah reproduksi. Ini juga bisa menyebabkan kemandulan, bahkan kalau janin kalau dia hamil tetap menggunakan produk ini, produk-produk bermerkuri, bayinya bisa keguguran. Kemudian ada yang cacat janin dan salah satunya ini jadi sudah seminggu meninggal di kandungannya. Dan dokter, mungkin saya sempat waktu itu bertemu dengan BPOM di Cegah Tangkal maupun di pengawas obat di Waskos untuk membahas bagaimana untuk kedepannya, karena seharusnya bisa berkolaborasi dengan dokter-dokter spesialis di mana kasus-kasus penyakit itu bisa dicek kadar merkuri dalam darahnya supaya bisa diketahui dengan pasti bahwa ini ada dampak dari merkuri. Karena selama ini penyakit-penyakit yang disertakan itu bisa jadi ya bukan karena merkuri gitu. Jadi kayak nggak ada bukti pastinya sehingga penindakan terhadap pelaku-pelaku ini dirasa ya udahlah cuman sakit, cuma kulitnya aja nanti juga sembuh gitu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, ini ada beberapa korban-korban yang saya rangkum ya. Ada kasus penggunaan etiket biru ilegal selama 10 tahun penggunaan, dan ini pasien kasihan sekali. Jadi dia bingung pakai, pada saat lepas berantakan kulitnya. Kemudian dia cari lagi krim, pakai lagi krim yang sama, rusak lagi pada saat dihentikan, jadi pindah-pindah dan nggak kerasa udah 10 tahun, akhirnya jadi infeksi seperti ini. Dan ini kasus akne steroid yang cukup parah, karena hampir satu wajah ini hidungnya aja nggak ke foto ya, di hidungnya itu sampai bintil-bintil semua, dan itu butuh waktu sekitar 3 bulanan, 3 sampai 4 bulan. Kemudian ini kasus merkuri dan penyalahgunaan hidroquinon yang kasus okronosis yang banyak sekali ternyata didapatkan pada ibu-ibu. Ya, mungkin anak-anak muda masih pada umur-umur 17, 20 tahun itu kulitnya sudah banyak berflek. Nah, kalau ini kasus okronosis di mana ada kelainan pigmentasi yang permanen. Ini sulit sekali untuk ditangani, bahkan ya sudah terima aja gitu ya. Paling kita bisa menanganinya membuat kulitnya lebih baik atau membuat kulitnya lebih sehat lagi. Dan ini banyak banget pada orang-orang yang targetnya penjual-penjual ini di menengah bawah. Selanjutnya. Cukup, Bu. Nah, ini kasus di Nabire, Papua. Seorang ibu di mana menggunakan krim racikan yang tidak terkontrol selama 10 tahun, tetapi dia sempat juga menggunakan setelah krim racikan, kemudian dia menggunakan krim-krim kayak Zam-Zam, Tabita, Glow, Maxi, yang di mana yang saya sebutkan ini, itulah krim-krim yang sudah dirilis oleh BPOM mengandung zat berbahaya. Dan ibu ini awalnya kulitnya hanya flek biasa, ditangani, kemudian lepas, kemudian pakai krim lagi. Nah, flek terus-menerus muncul, hilang, timbul, hingga terjadi okronosis, dan lebih parahnya sampai saat ini yang gambar sebelah kanan. Oke, selanjutnya lagi. Ini kasus penyalahgunaan obat steroid pada pemutih kulit. Jadi, kalau dilihat obat keras ataupun merkuri, itu bahan-bahan yang itu saja yang ada di dalam kandungan krim-krim pemutih yang saat ini masih marak. Ya, kalau obat-obatan keras permainannya itu di hidroquinon dan obat steroid. Nah, ini sampai infeksi, sampai harus diinfus pasiennya, dan cukup parah kasus dermatitis perioralnya. Jadi untuk nyembuhin ini butuh waktu banget. Dan ini seperti kalau saya suka bilang tuh kayak narkoba. Jadi kayak ada sakaunya, saat nggak dipakai dia terjadi seperti ini. Tapi waktu digunakan lagi obat steroidnya dia sembuh. Tapi kulitnya akan makin tipis, urat-urat merah makin terlihat, kemudian lebih sensitif kulitnya, mulai timbul bulu-bulu halus, dan kulit pasien itu tidak akan terlihat baik gitu. Kelihatan kayak kemerahan dan sensitif sekali. Slide. Nah, ini yang kasus merkuri terjadi peradangan karena ingat tadi
skin barrier-nya sangat rapuh karena ada pengikisan korosif dari kerjanya merkuri sendiri. Jadi mudah sekali terjadi infeksi kulit dan peradangan seperti ini. Slide. Nah, ini kasus yang cukup parah sekali. Korban dari krim oplosan yang sampai saat ini mirisnya masih live dan saya nggak tahu ya dok, membawa nama doktif di situ. Katanya sudah aman. Tapi ini korban mohon dari izin, krim Dokter Rika, kalau di sini sekalian sebutkan nama nggak apa-apa kok. Mau disebutkan namanya aja. Oh, nggak apa-apa ya. Boleh, sebutkan aja nama biar masyarakat jadi nggak tertipu terus-menerus. Ini krim dari G-Glow. Itu salah satu, bukan cuma salah satu ya, ada ratusan korbannya dari brand G-Glow sudah datang ke klinika Doktif. Iya, G-Glow. Indonesia. Lokal. G-Glow ini kalau nggak salah dia posisinya di Bandung. Nah, ini sangat parah padahal nih dia seorang apa ya, influencer kayak model gitu, cantik banget. Tapi harus menanggung seperti ini dan akhirnya dia nggak harus stop dari pekerjaannya. Oke, slide. Nah, ini tantangan yang saya hadapi. Itu gambar ular, bukan nyindir seseorang sebenarnya. Ular itu sempat saya waktu membahas tentang si kuning itu, di rumah saya ada ular. Jadi di mana di lokasi rumah itu seharusnya nggak akan ini bisa perlu diperjelas, ini ular beneran ya, benar-benar berbentuk fisik ular ya. benar. Oke, makasih. Jadi ada serangan goib, ya. Jadi itu karena di area rumah itu perumahan nggak ada ular. Pintu saya tertutup rapat, tiba-tiba di jam 10 malam tuh ada ular masuk gitu. Jadi dan saat itu saya sedang diserang oleh buzzernya dari si kuning. Waktu itu lagi bahas dan yaitu tantangan edukator yang menyatakan kebenaran udah pasti head speech-nya banyak banget. Dok, maaf, ini si kuning asalnya dari mana, tolong diperjelas. Di Makassar. Makassar ya, memang pusatnya itu rata-rata di Makassar. Dan saat ini Doktif yang lagi agak gencar itu di Jawa Timur. Banyak brand-brand seperti KF Skin, LC, ya itu brand-brand yang positif secara lab, hasilnya memang positif merkuri gitu. Jadi ada labnya dan memang sudah diumumkan juga oleh Badan POM, tapi informasi ke masyarakatnya ini kurang. Betul. Gitu, makasih. Ibu Maimunah nanti aja Ibu bicara ya. Biar aja lanjut itu ya. Nanti aja Ibu. Oke, kemudian somasi itu pernah saya alami di akhir tahun 2021 oleh pemilik pabrik terbesar yang sekarang kena kasus. Saat itu saya membahas tentang penyalahgunaan etiket biru. Dan waktu itu saya tutupin semua, tetapi karena customernya mengenal produknya tersebut, tiba-tiba saya langsung dihubungi oleh pengacaranya dan disomasi, dan saya sempat keluar uang lumayan, padahal harusnya kalau saya diam, saya nggak perlu menghadapi ini gitu. Maksudnya kalau nggak nanggepi, karena harusnya ini nggak masuk ke dalam, nggak kuat untuk laporan seperti itu. Karena waktu itu tujuan saya edukasi betul-betul akibat dari penggunaan krim-krim ini, karena sudah banyak sekali, itu waktu itu krimnya namanya Marwah. Ya. Nah, lalu penggiringan opini, dan yang terakhir yang saya rasakan adalah, untuk slide selanjutnya, adalah difitnah terkait dengan isu pemerasan kemarin. Nah, jadi ini tantangannya, tapi ya emang harus kuat. Kenapa? Karena saya merasa masyarakat harus pintar. Masyarakat pintar baru bisa memberikan dampak di mana penjual nakal akan pelan-pelan nggak laku lagi produknya. Tapi untuk proses ke sana, edukasi nggak bisa berhenti. Gitu. Jadi di sini saya mohon buat bantuan para wakil untuk bagaimana caranya melindungi, karena inovasi dari penjual nakal ini luar biasa banget. Mereka bisa memutarbalikkan fakta dan korbannya lagi-lagi ke masyarakat. Dan ini nggak cuma hal-hal kecil ya, sampai mungkin nanti kita bisa menelusuri kasus-kasus autis. Anak-anak, banyak kasus autis meningkat, itu juga bisa dari perannya merkuri, karena merkuri juga masuk ke dalam air susu ibu, ke ASI, dan lewat janin, di mana banyak juga anak
cacat janin atau cacat mental juga ya dari penggunaan merkuri pada si ibu. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.